Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran audit, produksi, dan persediaan. Saya Aska Harrison, dan ketiga teman saya ada Raffi Alim Sadik, ada Haikal Khairul Rizal, dan ada M. Bintang Ramzan. Mari kita mulai petualangan kita. Di sini ada tujuan pembelajaran. Kami berharap kalian setelah menonton video ini, kalian akan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang audit, produksi, dan persediaan. Dan ada 3 tujuan utama yang ingin kita capai. Yang pertama, kita akan membahas mengapa audit persediaan itu sangat penting. Bukan hanya sekedar formalitas, tetapi fondasi kepercayaan investor dan kreditor. Yang kedua, kita akan menjelajahi berbagai fungsi bisnis yang terlibat dalam siklus persediaan, dari pembelian hingga penjualan, dan bagaimana setiap fungsi mempengaruhi audit. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari berbagai prosedur audit yang digunakan untuk memverifikasi keberadaan, akurasi, dan kelayakan nilai dari persediaan yang dicatat dalam laporan keuangan. Jadi, siap untuk belajar? Mari kita lanjutkan yang akan dipresentasikan oleh ketiga teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Raffi Alim Sadik. Saya akan melanjutkan presentasi pada video kali ini yang memiliki topik pembahasan kali ini, kompleksitas audit persediaan. Audit persediaan tergolong kompleks karena nilainya besar dalam neraca. Lokasi gudang tersebar, metode penilaian yang bervariasi dan melibatkan banyak bagian dalam proses bisnis. Mengapa audit persediaan seringkali menjadi bagian yang paling menyita waktu dan tenaga dalam audit keuangan? Yang pertama, nilai akun persediaan biasanya sangat besar dalam neraca, sehingga kesalahan kecil pun bisa berdampak signifikan pada laporan keuangan. Yang selanjutnya, lokasi gudang bisa tersebar di berbagai tempat, bahkan di berbagai negara yang membuat verifikasi fisik menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga, metode penilaian persediaan bisa berbeda antara perusahaan seperti FIFO, LIFO, atau average cost. Dan auditor harus memastikan metode yang digunakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat, proses fisiknya melibatkan banyak bagian seperti pembelian, produksi, dan penjualan. Yang tentunya memerlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif, dan semua ini membuat audit persediaan menjadi sangat kompleks dan harus dengan prinsip kehati-hatian. Kita tidak boleh melewati dari satu detail pun yang terlewat. Selanjutnya, jenis persediaan pada perusahaan manufaktur. Persediaan dalam perusahaan manufaktur mencakup dari bahan baku, suku cadang, barang dalam proses, dan barang jadi. Semuanya harus diaudit agar laporan keuangan mencerminkan keadaan sebenarnya dan nilai sebenar-benarnya. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan bukan hanya terdiri dari barang jadi dan mencakup juga beberapa jenis yang lain yang perlu kita pahami, yang pastinya sangat berguna untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang realisasi sebuah perusahaan tersebut. Yang pertama ada bahan baku, yaitu bahan mentah yang belum diolah, seperti kayu, logam, atau kain. Selanjutnya ada suku cadang dan perlengkapan produksi, seperti baut, mur, atau oli mesin, atau beserta mesin yang melengkapi dalam proses produksi. Selanjutnya, barang dalam proses, yaitu produk yang masih dalam tahap pengerjaan, seperti mobil yang belum selesai dirakit atau pakaian yang belum dijahit. Dan terakhir, barang jadi, yaitu produk akhir yang siap untuk dijual, seperti sudah berbentuk televisi, sepatu, atau makanan kaleng. Audit terhadap semua jenis persediaan ini harus dilakukan agar laporan keuangan menyajikan data yang benar dan andal. Bayangkan, jika kita hanya mengaudit barang jadi,
kita akan kehilangan gambaran besar tentang seluruh proses produksi yang tentunya sangat harus diperhatikan dalam proses audit. Selanjutnya, siklus persediaan memiliki 7 fungsi utama. Saya akan membedah satu-satu. Yang pertama dimulai dari pemesanan pembelian. Pemesanan pembelian yaitu permintaan pembelian bahan baku dari pemasok, yang mana auditor akan memeriksa apakah pemesanan pembelian disetujui oleh pihak yang berwenang dan apakah harga yang disepakati itu wajar. Yang kedua, ada penerimaan. Penerimaan bahan baku yang dilakukan oleh bagian penerimaan. Auditor akan memeriksa apakah barang yang diterima sesuai dengan pesanan pembelian dan apakah kualitasnya memenuhi standar QC. Yang ketiga, penyimpanan bahan baku di gudang. Auditor akan memeriksa apakah gudang aman dan terorganisir dengan baik. Biasanya, setiap ingin tutup buku, auditor melakukan pengecekan nilai sisa-sisa yang ada di gudang untuk membuat proses itu menjadi lebih baik. Selanjutnya yang keempat, ada pemrosesan produksi oleh bagian produksi. Auditor juga akan memeriksa apakah produksi berjalan dengan efisien dan efektif. Yang kelima, penyimpanan barang jadi. Auditor akan memeriksa apakah barang jadi terlindungi dari kerusakan ataupun kehilangan unit-unitnya. Selanjutnya yang keenam, pengiriman barang ke pelanggan. Dalam tahap ini, auditor akan memeriksa apakah barang dikirim tepat waktu dan sesuai dengan pesanan pelanggan. Biasanya barang akan dikirim ke pihak distributor terlebih dahulu, baru disampaikan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, pencatatan dalam file persediaan secara terus-menerus dan terupdate, yang dikenal dengan sistem perpetual inventory. Auditor akan memeriksa apakah catatan persediaan akurat dan mutakhir. Setiap proses ini memiliki dokumen dan kontrol yang harus diaudit untuk memastikan integritas data dan persediaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Haikal. Halo, saya Kalhair Rizal, dan saya akan membahas aktivitas utama auditor dalam mengaudit persediaan. Pertama-tama, memeriksa akuisisi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Auditor akan memeriksa faktur, catatan waktu kerja, dan alokasi biaya overhead untuk memastikan keakuratan dan kewajaran. Kedua, menelusuri perpindahan aset dari bahan baku ke barang jadi. Auditor akan memeriksa catatan produksi dan transfer untuk memastikan tidak ada kehilangan atau pencurian. Ketiga, memastikan pengiriman barang dan catatan penjualannya sudah sesuai. Auditor akan memeriksa faktur penjualan, surat jalan, dan catatan pengiriman untuk memastikan keakuratan dan ketepatan waktu. Dan selanjutnya, yang keempat, melakukan pengamatan fisik untuk memverifikasi keberadaan persediaan. Auditor akan hadir saat perusahaan melakukan perhitungan fisik, persediaan, dan membandingkan hasilnya dengan catatan persediaan. Kelima, menguji harga per unit dan memastikan nilai total persediaan yang dicatat di laporan keuangan sesuai dengan metode akuntansi yang benar. Dan auditor akan memeriksa faktur pembelian, catatan biaya, dan metode penilaian persediaan untuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi. Aktivitas-aktivitas ini sangat penting untuk memastikan laporan keuangan menyajikan gambaran yang akurat tentang persediaan perusahaan. Dan selanjutnya, observasi fisik persediaan adalah momen krusial dalam audit. Auditor harus hadir ketika klien menghitung persediaan di gudang, dan auditor akan memeriksa apakah perhitungan dilakukan sesuai prosedur, dan apakah seluruh barang telah diberi label atau tag untuk menghindari perhitungan ganda, dan apakah ada barang usang atau rusak yang tidak layak dijual. Observasi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa persediaan yang tercatat benar-benar ada, tidak dilebih-lebihkan, dan tidak ada yang tersembunyi. Prosedur ini juga membantu mendeteksi kemungkinan salah saji, seperti barang yang sudah tidak laku atau barang yang rusak tetapi masih dicatat sebagai persediaan yang baik. Ini adalah kesempatan emas bagi auditor untuk melihat langsung kondisi persediaan dan memastikan keakuratan catatan perusahaan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Bintang Ramzan.
Halo, saya Muhammad Bintang Ramzan dan saya akan membahas pemeriksaan harga persediaan. Setelah memastikan jumlahnya, auditor juga harus memeriksa apakah harga persediaan yang digunakan sudah tepat. Perusahaan bisa menggunakan metode seperti FIFO, yaitu first in, first out, atau LIFO, last in, first out. Dan auditor harus memastikan metode ini konsisten setiap tahunnya. Selain itu, auditor juga memeriksa biaya-biaya yang masuk ke dalam harga persediaan, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Semua nilai total harus dicocokkan dengan buku besar agar tidak ada selisih dalam laporan keuangan. Pemeriksaan harga ini sangat penting untuk memastikan persediaan dinilai dengan benar dan tidak ada manipulasi yang dapat mempengaruhi laba perusahaan. Next. Selanjutnya, prosedur analitis. Prosedur analitis digunakan untuk menilai kewajaran saldo persediaan. Auditor akan membandingkan saldo persediaan dengan periode sebelumnya untuk melihat apakah ada perubahan signifikan yang perlu dijelaskan. Auditor juga akan menghitung rasio rotasi persediaan, yaitu seberapa cepat persediaan terjual dan membandingkannya dengan rata-rata industri untuk melihat apakah perusahaan berkinerja lebih baik atau lebih buruk dari pesaingnya. Selain itu, auditor juga mempertimbangkan data non-keuangan seperti ukuran gudang atau volume barang untuk menilai apakah jumlah persediaan yang dilaporkan masuk akal. Jika ditemukan anomali, auditor harus menyelidikinya lebih lanjut untuk memastikan tidak ada masalah yang tersembunyi. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya, Aska Harrison. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan sekarang? Terima kasih ya telah menyimak video pembelajaran tentang audit persediaan. Kita telah membahas mulai dari pentingnya audit persediaan, jenis-jenis persediaan yang diaudit, fungsi dalam siklus persediaan, hingga prosedur audit yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan laporan keuangan yang andal dan sesuai standar. Semoga penjelasan dalam video ini dapat membantu kalian memahami materi dengan lebih mudah dan menjadi bekal yang berguna dalam proses pembelajaran. Jangan lupa untuk terus belajar ya, dan semangat menjalani hari-hari kalian dengan hal-hal yang positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.